Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, dan salawat beserta salam. Tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Langsung kita masuk ke materi. Kemarin, sebelum kita masuk, kita meroja sebentar. Kemarin kita sudah masuk ke hukum-hukum mat, yang dimana secara umum mat terbagi menjadi dua, yang asli dan yang far'i. Yang asli ini sumbernya mat, dan yang far'i ini cabangnya. Yang asli kemarin kita sudah bahas ada empat, ada mat asli atau mat tabi'i itu sendiri, kemudian ada mat iwat, kemudian ada mat silah sugro atau saghirah, kemudian ada atau qasirah. Kemudian ada mat tabi'i harfi. Kemudian hari ini kita masuk ke mat far'i. Mat far'i juga secara umum dibagi menjadi dua, yaitu mat far'i yang bertemu dengan hamzah dan mat far'i yang bertemu dengan sukun. Adapun mat far'i yang bertemu dengan hamzah ini ada empat mat. Yang pertama yaitu mat wajib muttasil. Mat yang artinya panjang, wajib muttasil maksudnya yang dia bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, yang dia muttasil artinya bersambung dengan hamzah di dalam satu kata. Contoh seperti jaa. Jaa ini satu kata artinya datang. Jaa. Ya, sebelum hamzah ini ada mat, yaitu mat tabi'i, yaitu huruf jim berharokat fathah, setelahnya ada alif, yang dimana ini termasuk bagian dari huruf atau hukumnya mat tabi'i. Kemudian setelahnya langsung bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka ini termasuk ke dalam mat wajib mutasil. Panjang bacaannya 4 atau 5 harokat. Contoh, Idza jaa nasrullahi wal fath. Pada kalimat jaa. Jaa ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Kemudian mat yang kedua, ini ada mat jais munfasil. Sama, dia bertemu dengan hamzah, yaitu apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah, tapi tidak dalam satu kata. Dia bertemu dengan hamzah di kata yang setelahnya, di kata yang kedua. Mat jais ini boleh dibaca 2, 4, ataupun 5 harokat. Contoh, seperti lafaz qalu inna. Qalu, lu di sini, lu ini mat tabi'i, lam berharokat dhammah, setelahnya ada waw sukun, dihukumi sebagai mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Akan tetapi karena setelahnya ada huruf hamzah, qalu innama, jadi qalu ini boleh dibaca panjang 2, 4, atau 5 harokat. Jadi yang pertama ada mat wajib muttasil. Muttasil artinya bersambung. Bersambung maksudnya langsung. Dia mat tabi'inya langsung bersambung dengan hamzah dalam satu kata. Yang kedua ada munfasil. Munfasil dalam bahasa Arab artinya terpisah. Mat jaiz. Jaiz artinya boleh. Boleh dibaca 2, 4, ataupun 5. Sedangkan munfasil artinya terpisah. Maksudnya hamzah dan mat tabi'i terpisah dalam dua kata yang berbeda. Mat tabi'inya di kata pertama, hamzahnya di awal kata kedua. Contohnya tadi, untuk wajib mutasil kalimat ja'a.
kalimatul jaa, atau kalimat yang lain maun, maun air, atau kalimat yang lain uh, fuqaraun, itu untuk mat wajib mutasil. Adapun contoh mat jais seperti tadi contohnya qalu innama, qalu innama nahnu muslihun, atau boleh dibaca pendek dua harokat in qalu innama nahnu muslihun, sebagaimana mat tabi'i pada umumnya seperti itu. Atau contoh Ya, lain ya ayuhal kafirun itu ya. ya, ya ayyuhal kafirun, itu 5 harokat, boleh juga di bawahnya 4 harokat atau 2 harokat. Ya ayyuhal kafirun, seperti itu. Kemudian mat yang ketiga, ya, mat far'i yang bersambung dengan hamzah yang ketiga, yaitu mat silah kubro atau silah tawilah. Ini lawan dari mat silah sugro. Mat silah sugro. Itu kalau kemarin mat silah sugro itu hak domir harus bertemu dengan hak domir berharokat kasroh atau dhammah sebelum dan sesudahnya, bukan huruf sukun, dan dia tidak bertemu dengan hamzah. Nah, sedangkan mat silah kubro ini kebalikannya. Apabila hak domir berharokat kasroh atau dhammah sebelum dan sesudahnya bukan sukun, tapi setelahnya ada huruf hamzah. Contohnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Indahu, hu di sini ini namanya hak domir dan harokatnya dhammah sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Sebelumnya ada indahu huruf dal fathah, setelahnya ada hamzah berharokat kasrah indahu illa biiznih. Nah, maka hukumnya sama seperti mad jais. Boleh dibaca 2, 4, atau 5 harokat. Ya. Kalau dibaca 5, indahu illa biiznih. Atau boleh dibaca pendek 2 harokat. Indahu illa biiznih. Biasanya mad jais dibaca 2 harokat ketika imam mau baca surah panjang-panjang, agak lama bacanya, seperti kayak sholat tarawih. Biasa di Masjid Haramain di Madinah atau Makkah, ya, itu kalau didengarin imamnya bacanya panjang-panjang, tapi ketika mat jais, silah kubro, ini semua dipendekkan menjadi 2 harokat. Nah, tadi udah yang pertama ada mat wajib mutasil, yaitu yang wajib dibaca 4 atau 5 harokat, yaitu apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian ada mat jais munfasil, yaitu mat yang jais boleh dibaca 2, 4, atau 5 harokat. Dan dia munfasil. Munfasil maksudnya hamzah dan mat tabi'inya terpisah dalam 2 kata yang berbeda. Mat tabi'inya di ujung kata yang pertama, sedangkan hamzahnya di awal kata yang kedua. Nah, jadi apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, maka dia masuk mat jais munfasil yang boleh dibaca 2, 4, atau 5 harokat. Kemudian yang ketiga ada mat silah kubro atau silah tawilah, yaitu apabila hak dhamir bertemu dengan hamzah sebelum dan sesudahnya bukan huruf yang berharokat sukun, dan setelahnya ada huruf hamzah. Ini dihukumi sama seperti mat jais munfasil, dibaca 2, boleh 2, 4, ataupun 5 harokat. Kemudian yang terakhir, mat far'i yang terakhir yang bertemu dengan hamzah itu adalah mat badal. Badal dalam bahasa Arab itu artinya pengganti. Itu apabila hamzah bertemu dengan huruf mat, entah itu alif, waw sukun, ataupun ya sukun. Seperti contohnya
amanna. Nah, kenapa dinamakan badal? Ya, karena tadi apabila hamzah bertemu dengan huruf mad yaitu alif, waw sukun dan ya sukun. Ya. Ketiga huruf ini aslinya pengganti dari huruf hamzah sendiri. Ya. Karena sekarang kita lagi belajar mad far'i yang bertemu dengan hamzah. Ya. Nah, ketiga huruf ini asalnya huruf hamzah itu sendiri, tapi dibadalkan atau diganti menjadi huruf mad ya, agar lebih nyaman diucapkan. Ya. Kalau kata orang Arab itu ada sikol, ada berat dalam pengucapan. Amanna. Amanna itu asal katanya amanna. 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 Jadi karena agak ribet dalam pengucapan, jadi dipanjanginlah menjadi mat. Amanna. Contoh lain juga utitum, utitum atau Iya. ya utitum. Utitum itu asal katanya utitum, utitum. Nah, Uktitum. tapi karena dalam pengucapan berat sehingga dibacalah utitum. Seperti kata juga imana, itu asal katanya iman, imana. Seperti Iya. itu. Nah, jadi untuk mad badal ini dibaca panjang 2 harokat, tidak seperti mad-mad yang sebelumnya bisa dibaca 4 atau 5. Untuk mad badal bisa hanya dibaca 2 harokat. Kita ulang lagi. Yang pertama tadi ada mad wajib mutasil, mad yang wajib dibaca 4 atau 5 harokat, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contohnya seperti ja'a, syuhada. Contoh lain lagi, fuqara, dan Sama sama. Nah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil, yaitu apabila eh, mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, tetapi matnya di akhir kata yang pertama, hamzahnya di awal kata yang kedua. dua. Nah, ini boleh dibaca panjang 2, 4 ataupun 5 harokat. Contohnya seperti qalu innama nahnu muslihun. Boleh juga dibaca pendek. Qalu innama nahnu muslihun. Dua. Kemudian yang ketiga matsilah kubroh, yaitu apabila hak dhamir berharokat dhammah ataupun kasroh sebelumnya dan sesudahnya bukan sukun, tapi setelahnya adalah huruf hamzah. Ini hukumnya seperti mad jaiz, boleh dibaca panjang 2, 4 ataupun 5 harokat. Contohnya seperti man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Boleh juga dibaca pendek 2 harokat. Indahu illa biiznih. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mad badal. Badal secara bahasa adalah pengganti artinya, yaitu apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, alif, waw sukun ataupun ya sukun, yang dimana 3 huruf ini sejatinya adalah pengganti dari huruf huruf mad tersebut. Kemudian tadi kita udah bahas mad tabi'i ada 4, mad far'i secara umum ada 2, ada yang bertemu dengan hamzah, ada yang bertemu dengan sukun. Yang bertemu dengan hamzah tadi sudah 4 kita bahas, sekarang yang bertemu dengan sukun. Nah, mad arid, mad far'i, ya, mad cabang yang bertemu dengan sukun ini secara umum dibagi 2 lagi. Ada yang sukunnya sukun arid, ada yang sukunnya sukun asli. Sukun arid itu artinya sukun yang arid itu secara bahasa arid, arid ain hamzah, ain fathah a rid, ro kasroh dan bo. Ini secara bahasa artinya Arid. memperlihatkan atau kalau dalam bahasa penjualan itu memajang sesuatu ya. Yang artinya mat ini didatangkan, mendatangkan ya. Sengaja diadakan itu. Afwan, sukun. Sukun arid ini sukun yang sengaja didatangkan. Sukun. Ya.
Yang pertama ada mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Oh, iya. Mad arid lis sukun. Sukun yang didatangkan. Di sini apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat hidup, entah fathah, dhammah ataupun kasrah. Nah, kemudian dia disukunkan karena waqaf. Ini yang maksudnya arid. Sukunnya didatangkan, dibuat. Huruf hidup tersebut disukunkan karena waqaf. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, nun di sini yang tadinya berharokat fathah dijadikan sukun ketika waqaf, maka ini yang dinamakan mad aris sukun. Boleh dibaca panjang 2, 4, ataupun 6 harokat. Contoh lain. Innallaha sami'un basir. Nah, di sini ada ro berharokat dhammatain basirun. Innallaha sami'un basirun. Nah, tapi karena dia mau waqaf, maka ro-nya wajib disukunkan. Innallaha sami'un basir. Sebelum ro ini ada mat tabi'i, yaitu huruf sad kasrah setelahnya ya sukun. Nah, dan hal ini sudah terpenuhi syarat untuk mad arid lis sukun, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharakat hidup yang disukunkan karena waqaf. Boleh dibaca 2, 4, ataupun 6 harokat. Kalau dibaca 2, innallaha sami'un basir. Kalau dibaca panjang, innallaha sami'un basir. Kemudian yang kedua ada matlin. Matlin itu apabila huruf yang berharokat fathah, huruf hidup yang berharokat fathah, setelahnya ada huruf ya ataupun waw sukun. Dan huruf setelahnya sama seperti mad arid sukun, huruf hidup yang disukunkan. Ya, syaratnya yaitu apabila waw dan ya sukun sebelumnya adalah huruf fathah, huruf yang berharokat fathah, dan huruf setelah waw dan ya sukun ini adalah huruf hidup yang disukunkan. Contoh, li'ilafi Quraisy. Nah, li'ilafi Quraisyin itu kalau tidak diwakafkan. Tapi kalau diwakafkan, nah, dia harus dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat dan huruf shinnya disukunkan. Li'ilafi Quraisy. Ini kalau dibaca 2, kalau dibaca panjang li'ilafi Quraisy. Atau ayat setelahnya إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Atau boleh dibaca pendek والصيف. Seperti itu. Kita ulang lagi. Bacaan mat yang bersambung dengan sukun secara umum ada dua. Yang pertama mat arid lis sukun. Yang pertama sukun arid, yang kedua sukun asli. Adapun sukun arid ada dua mat di sini. Yang pertama mat arid lis sukun, yaitu apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat hidup yang disukunkan karena waqaf. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dibaca panjang, 4 atau 5. Boleh juga dibaca pendek, 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua matlin, yaitu apabila waw dan ya sukun sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah dan sesudahnya huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Contohnya li'ilafi Quraisy. Boleh dibaca panjang 4, 4 atau 6 ini tadi ya. Mad arid dan matlin. Mad arid disukun dan matlin ini boleh dibaca 4 atau 6. Nah, atau dipendekkan dengan dibaca 2 harokat. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sukun asli. Sukun asli ini dibagi menjadi
empat mad. Ya. Sukun asli dibagi menjadi 4 mad. Yang pertama yang pertama dinamakan mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Lazim maksudnya diharuskan dibaca panjang 6 harokat. Kalimi artinya dia dalam satu kalimat, mad ini berada di dalam satu kalimat. Musaqqal artinya berat, maksudnya bertasdid. Di sini musaqqal dimaksudkan bertasdid. Ya. Contoh, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Nah, di sini ada mat tabi'i. Ya. Mat tabi'i, to panjang. Kemudian setelahnya ada huruf mim bertasdid. Setelahnya bertemu dengan huruf mim bertasdid, maka ini dinamakan mad lazim kalimi musaqqal. Karena dia berada dalam satu kata, mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid yang berada dalam satu kata, maka dia lazim antuqra'u bi siti harokat. Harus dibaca panjang dengan 6 harokat. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Atau contoh lain, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ini shad yang berharokat fathah, setelahnya ada alif. Ini merupakan mad tabi'i bertemu huruf kha yang bertasdid. Atau di Al-Fatihah waladdallin. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Ini sama lazim harus dibaca 6 harokat. Kalimi berarti dia dalam satu kata. Mukhaffaf. Mukhaffaf ini lebih ringan. Ya, kalau tadi tasdid, yang sekarang sukun. Yang artinya apabila mad tabi'i bertemu dengan sukun dalam satu kata. Contoh, asum ini cuma ada 2 dalam Al-Quran. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Di dalam surat Yunus dua-duanya. Al-ana wa qad kuntum. Al-an, kalimat al-an. Dua-duanya kalimatnya sama. Al-an itu hamzah. Setelahnya ada alif. Hamzah berhalakat fathah, setelahnya ada alif. Kemudian setelahnya ada lam sukun. Setelahnya ada lam sukun. Maka ini harus dibaca panjang 6 harokat. Hanya ada 2 di Al-Quran. Lafadznya sama, al-an. Yang pertama di surat, dua-duanya di surat Yunus, afwan. Yang pertama bunyinya, Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian contoh yang kedua di halaman setelahnya. Afwan, di beberapa halaman setelahnya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-an, ini kalimat al-an wajib dibaca panjang 6 harokat. Tadi kita udah baca mad lazim kalimi musaqqal, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam suatu kata. Ini harus dibaca panjang 6 harokat. Contohnya at-tammatul kubra, atau as-sakhah, atau waladdallin. Waladdallin. Yang kedua, mad lazim kalimi mukhaffaf, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan sukun di dalam suatu kata. Ini hanya ada 2 contohnya di Al-Quran dengan lafaz yang sama, yaitu al-ana. Kemudian yang ketiga itu adalah mad yang bertemu dengan sukun asli, itu mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal ini adalah
huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surat. Itu apabila mad bertemu dengan huruf tasdid pada huruf muqatta'ah. Contohnya seperti alif lam mim. Nah, lam di sini bertemu dengan mim, bertasdid lam mim. Ya, di awal atau kita langsung bahas dua, ada mad lazim harfi musaqqal, ada yang mukhaffaf. Musaqqal yang artinya bertemu dengan tasdid, mukhaffaf artinya bertemu dengan sukun. Ya. Yang musaqqal seperti alif lam mim tadi, ketika lam ini kalau dipisah satu-satu nanti bunyinya ujung-ujungnya ketemu. Lam ini ada la, lam berharokat fathah, setelahnya ada alif, kemudian setelahnya mim bertasdid. Lam mim. Ini dinamakan mad lazim harfi musaqqal yang berat yang ketemu dengan tasdid. Sedangkan yang mukhaffaf contoh seperti nun. Nah, nun ini kalau kita pisah satu-satu, itu yang pertama nun berharokat dhammah, setelahnya waw sukun, setelahnya yang terakhir ada nun sukun. Ini dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf. Apabila mad tabi'i bertemu dengan sukun ya, di dalam huruf muqatta'ah. Ya. Mad tabi'inya mana? Yaitu nun berharokat dhammah, setelahnya ada waw sukun. Nah, kemudian ketemu dia dengan nun sukun di akhir. Nun. Ini wajib dibaca panjang, 6 harokat. Ataupun qaf. Qaf. Nah, ini qaf berharokat fathah, setelahnya ada alif. Kemudian setelahnya ada fa sukun. Ini mad lazim harfi mukhaffaf. Qaf. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan di pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, langsung aja ya. Mana pembacaranya? Langsung aja ya Pak Ustadz mau bertanya. Iya. Jadi mad itu ada berapa macam ya Pak Ustadz, jadi bingung. Uh, tiap kitab Yang itu tiap kitab yang beda-beda. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 13. Tapi untuk yang yang di kita hmm? yang kita yang pelajarin sekarang ini mad tabi'i 4. Mad ya tabi'i 4. Mad far'i ketemu dengan hamzah 4. Sudah 8. 8 Mad far'i yang bertemu dengan sukun sukun, ini ada sukun asli dan 4 sukun juga, 12. 12. Kemudian ada sukun arid, tadi matin dan mat arid di sukun 2. 14 berarti. Kalau di kitab 14. metode tajwid metode Asy-Syafi'i ada 14. 14. Kalau di kitab-kitab lain mungkin menambahkan ada mat tamkin, ada mat farqi, Iya, iya. seperti itu. Ada Samkin yang Farqi, ya. Yang di kitab Fathul Rabil Bariyah itu dikatakannya 7 tuh gimana, itu belum pembagian-pembagiannya mungkin ya Pak Ustadz? sepertinya begitu, belum dengan pembagiannya. Ya. Banyak juga ya. Kalau Allah kan Allah. Allahu khairun. Masuknya ke mad lazim
kalimi, mad lazim kalimi, Musakol. mustaqol. Ya. Allah. Oh, sakal maksudnya. Ya, musakol. Kalimi musakol. Tadi teh mad yang mad tobi'i 4 ya Pak Ustad. Yang kemarin tuh. Lupa Manfaat. deui. Manfaat. Mad tobi'inya terus mad iwad, mad silah ya Pak Ustad. Silah Qasirah. Satunya apa Pak Ustad? Mad tadi mad tabi'i, mad iwad, mad silah qasirah, mad tabi'i harfi, Iya, mad tabi'i harfi ya. Mad tabi'i harfi. Yang tadi berarti mad fari'inya ada 2 yang ketemu hamzah dan ketemu sukun ya. Terus hamzah ada 4, sukun ada 2. Hamzah ada 4. 4 tuh mad. Tadi teh mad wajib, mad jaiz, silah tawilah sama mad badal. Mad badal. Yang sukunnya ada sukun arid dan sukun asli. Asli. Arid, yang sukun arid ada 2 ya Pak Ustad. Arid lis sukun dan mad lain. Terus yang itunya, yang sukun aslinya ada 4 tadi teh. Mad lazim, kalimi musaqqa, mad lazim, kalimi mukhaffaf, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal. Iya. Ya. Di totalnya 14. Kalau 14. sekarang. Iya. Iya. 14. Itu tajwid Imam Syafi'i gitu ya, Ustaz. Dok, siapa lagi? Yuk. Mumpung ada Pak Ustaz. Saya Ustaz. Iya. Itu Mas Thaibnya lagi ke belakang, nggak ada tadi teksnya tadi. Dia lagi ke air mungkin. Tadi kan yang hamzah ya macam mad jaiz atau mad wajib ya yang bertemu sama hamzah. Ya hamzah ini pengen saya tanya dari kemarin sih, cuman momennya belum pas. Hamzah itu kan salah satu huruf hijaiyah, kan yang lain-lain itu kan kalau shin ya syah gitu ya. Tapi kalau hamzah ini kan diawali dengan hamzah. Tapi kok dibaca a gitu ya Ustadz ya. Apa sih keunikan dan keistimewaan huruf hamzah ini Ustadz? Makanya bingung kok hamzah itu pakai hamzah. Yang lain pakai sesuai dengan bunyi hurufnya ya. Tapi hamzah nih pakai hamzah. Kok dibaca a, i, u gitu Ustadz? Kenapa Ustadz? Beda sama namanya. Namanya sama bunyinya kok beda Ustadz? Gimana? Ulang lagi Pak Doni. Hamzah itu Ustadz, kalau yang huruf hijaiyah yang lain kan sesuai dengan bunyinya ya, macam dot ya do gitu ya. Jim sama ja gitu ya. Kalau hamzah ini kan harusnya kan hamzah a gitu ya. Kapan pakai h gitu Ustadz? Apa aja keistimewaan ataupun keunikan hamzah ini sampai bunyinya sama tulisannya beda, hamzah gitu. Pakai h, mim, zai gitu Ustadz. Hamzah itu asal katanya hamazah. Ya gitu Ustaz. Hamazah itu artinya mendorong atau menusuk. Sebagaimana keluarnya huruf hamzah sendiri. Kalau kita mau ngeluarin huruf hamzah itu kita harus dorong ke atas. Harus ada penekanan. Penekanan sangat berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Apapun bentuknya, dia fathah, kasroh, dhammah, sukun, ataupun sukun. Setiap dari bagian huruf hamzah itu kalau keluar dari lisan kita itu harus dengan penekanan yang kuat. Harus dengan dorongan yang kuat. Harus benar-benar kita tekan. Kalau nggak kita tekan nanti bunyinya seperti alif nanti, seperti alif huruf mad kalau nggak kita tekan. Seperti itu. Makanya
itu menurut ana pribadi, nanti ana cari dulu. Ya. Cuma Ya. secara penamaan hamzah itu Ya. asal katanya hamazah yang artinya Hamazah. dorongan atau Oh. hentakan atau tusukan atau ya mendorong intinya, tekanan. Iya. Jadi tidaklah huruf hamzah ini keluar dari lisan kita kecuali dengan penekanan yang sangat. Itu hanya huruf hamzah yang perlu penekanan. Karena kalau nggak ditekan nanti dia mirip seperti huruf mat. Ayu, seperti itu. Oh, gitu. Iya, ya Ustadz, ngerti. Jadi sesuai dengan namanya, jadi ada definisi-definisinya itu Ustadz ya. Iya. Hamzah. Oh, dari hamaja itu berarti. Hamzah. Udah itu jelas hamaza, dari hamaza. Artinya dorongan. Ya kan modelan surah itu Al-Ikhlas kan beda itu, yang lain masuk ada di ayat-ayatnya, ini mah Al-Ikhlas. Model gitu mungkin. Kayak Ya. qul huwallahu ahad. Kalau kita nggak tekanin hamzahnya nanti bunyinya qul huwallahu ahad. Jadi Wad. iya, Wad. mirip seperti huruf alif nanti. Iya, wad. Harus jelas. Itu apa tidak duduk ya Pak Ustadz? Wad. Ya. Kayak itu Allahu raufum, raufum. Lagi pertanyaan selanjutnya. Saya sampai saat ini tuh masih sulit membedakan antara mukhaffaf dan musakol Ustadz. Gimana ya untuk membedakannya gitu? Cukup ingat musakol itu tasdid, mukhaffaf ini sukun. Mana ya? Gitu. Kalau ana tuh pribadi ingatnya dari situ aja. Boleh nginget salah satu aja, karena cuma ada dua, kita ingat salah satu aja. Musakol tasdid, musakol tasdid. Otomatis yang kedua insya Allah kita ingat. Kalau kita cuma mengingat satu. Sukun. Tasdid sama sukun ya. Tasdid sukun. Tasdid sukun. Iya. Terima kasih Ustaz. Dengan sukun. Tadi itu yang itu Pak Ustaz diulang yang apa sih matobi harfi apa tuh yang terakhir? Yang kemarin, pekan kemarin matobi harfi. Iya, matobi harfi itu contohnya yang gimana lupa. Atau secara ini kita bahas huruf muqatta'ah, ini ada yang dibaca panjang, pendek. Nah, yang dibaca hanya 2 harokat, ini namanya matobi harfi. Contohnya kayak toha, to. Ini kalau dipisahin ada huruf to fathah dengan alif sukun. Oh ya sih. Haknya juga kalau dipisah ada hak fathah dan alif. Ya, bukan alif dan alif. To, ha, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Atau hamim. Nah, di sini hamim. Haknya ini hak fathah setelahnya alif. Sedangkan mimnya masuk ke mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf ya. Karena mim kalau dipisah ini ada mad tabi'inya, yaitu mim kasroh ketemu ya sukun mi, ketemu dengan mim sukun. Mim dibaca panjang 6 harokat seperti itu. Yang pertama tabi'i harfi, yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf. Lazim harfi mukhaffaf. Oh, yang itu ya. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi pemberat timbangan amal kita. Semoga bisa diteruskan terus ilmunya dan menjadi pahala jariah juga untuk kita ke depannya.
Ya. Ana tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.